Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Kasih Pem Rantip, Bapak Ketua RW yang diwakili ya, Ibu Sekretaris dan pengurus RW lainnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengurus RT. Alhamdulillah pada kesempatan ini sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan pada kesempatan yang lalu, bahwa kegiatan pelaksanaan Rebo Keliling untuk pertama kalinya dilaksanakan di RW 8 ini dengan berbagai pertimbangan, sehingga pelaksanaannya itu dilaksanakan di RW 08. Bapak sekalian, tujuan kami yang pertama dengan kegiatan Rebo Keliling ini adalah bersilaturahim. Silah itu artinya menghubungkan. Rahim itu artinya kasih sayang. Rahimah yarhamur rahim, itu adalah kasih sayang. Bagaimana mungkin timbul rasa sayang, rasa kekeluargaan kalau tidak ada silahnya, tidak ada di penghubungnya. Nah, karena itu kita lakukan kegiatan Rebo Keliling ini. Sekalian juga ada program dari kota, yaitu apel siaga yang tadi baru saja dilaksanakan. Sehingga apel siaga juga kita akan lakukan secara berkeliling. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini Allah masih kasih sehat kita, Allah masih sayang sama kita, sehingga kita semua masih dijaga oleh Allah dari COVID-19. Ada 4 hal keadaan seseorang ketika dia masih menghirup udara segar di alam dunia ini. Yang pertama adalah keadaan orang ketika diberikan nikmat oleh Allah. Salah satu nikmatnya itu adalah nikmat sehat walafiat. Makanya ada satu doa yang diajarkan, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah. Jadi artinya afiyah ini bukan cuma sehat lahir, tapi sehat batin. Wa as'aluka tamamal afiyah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah kesempurnaan kesehatan. Udah dikasih kesehatan tapi pengen sempurna, jauh dari penyakit. Kemudian was'aluka dawamal afiyah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah diberikan terus menerus dalam keadaan sehat. Nah, ini kita bersyukur nih. Nah, kita sesuai dengan doanya Nabi bahwa kita dikasih kesehatan dan terus dalam keadaan sehat, ya. Yang kedua, ada orang keadaannya kebalikannya gitu, dikasih musibat, ya kan? Tadi kan nikmat, kasih nikmat ma Allah berupa sehat walafiat. Ada juga yang dikasih musibat. Musibat itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan pada dirinya, termasuk apa? Penyakit, kan? Saudara-saudara kita di Menteng ini masih dalam kategori zonanya zona kuning, kita belum hijau. Berarti masih ada yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Jadi yang kedua itu tinggal apa? Tinggal sobarnya saja. Kalau diuji oleh Allah dengan penyakitnya, tentu harus disikapi dengan sobar. Yang ketiga, ketika keadaan manusia itu mampu menghirup udara segar, ya, dia dalam keadaan taat, ya. Yang ketiganya itu taat. Artinya dikasih Allah sehat tapi mampu taat. Taat itu yang seperti apa? Jalankan perintah Allah, ya jauhi larangannya. Ada ketaatan lain
yaitu ngurus masyarakat, ya kan? Ini bagian juga dari ibadah, kan? Bagian daripada ibadah, jangan lupa. Nah ini, jadi kalau semuanya berpikiran semuanya di masjid gitu kan, nanti siapa yang ngurusin masyarakat, ya? Jadi nggak usah khawatir ibu-ibu sekalian yang sudah melangkahkan kaki, ya, mencurahkan pikirannya, tenaganya semuanya, nggak akan sia-sia, ya. Allah akan mencatat. Sekecil apapun yang dilakukan itu dicatat loh sebagai amalan ibadah. Yang penting lurus niatnya karena Allah. Bukan karena kepentingan sendiri, bukan karena hawa nafsu, tapi betul-betul karena Allah. Jadi ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, Allah berfirman dalam Al-Qur'an kan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, gitu kan? Orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan orang yang memerintah. Nah, kalau di dalam kota ini ya wali kota, dia memerintah. Oh, berarti diikuti oleh siapa tuh? Camat, ya kan? Instruksi ke camat. Camat kemudian menginstruksikan ke lurah. Nah, lurah dengan berbagai program kecamatan yang kemudian mengadopsi dari instruksi wali kota, kemudian diimplementasikan ke lapangan. Ini sudah bentuknya adalah kebijakan, maka harus taat lurah ini. Kemudian lurah juga menginstruksikan kembali program-program dari pemerintah itu kepada RW. RW juga kemudian harus jalankan dengan baik, karena udah diamanahi oleh Allah sebagai pemimpin di ke-RW-an. Nah, masing-masing punya tupoksinya sendiri, ya, dan jangan menyerahkan sesuatu bukan pada ahlinya. Itu prinsip. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Apabila satu urusan yang diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancuran, kata Nabi, kan? Jadi kalau bukan ahlinya repot kita. Nah, makanya nanti ketika di ke-RW-an tempatkan orang pada sesuai dengan keahliannya, gitu. Jadi nanti betul-betul berjalan. Kemudian ke-RW-an ini mempunyai tupoksi sendiri. Bapak RW tupoksinya ini, ibu, ya, sekretaris tupoksinya ini. Mungkin kalau ada wakil tupoksinya ini. Kemudian bidang-bidang atau seksi-seksi di bawahnya punya tupoksinya masing-masing. Dibagi habis, job description-nya dibagi habis, semuanya harus punya jelas, punya tupoksi. Jalankan, itu aja jalanin, gitu, dijalankan. Kemudian karena luasnya wilayah RW, didelegasikan kembali kemana? Ke RT. RT jalanin, gitu. Jadi jangan dicampur aduk. Tugas lurah diambil RW, kan repot, ya kan? Tugas RW diambil RT, repot juga. Tugas RT ada warga yang sosok aja di RT, udah aja jadi RT, kan gitu. Jadi ketika sudah ditunjuk, itu adalah amanah. Sesuaikan dengan tupoksinya masing-masing aja udah. Insya Allah semuanya on the track, insya Allah semuanya. Kalau memang sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi Allah sudah amatin masing-masing. Tidak ada yang kebetulan di alam dunia ini, nggak ada kebetulan. Kebetulan saya jadi lurah, jangan bilang kebetulan, karena Allah sudah tentukan, ya kan? Inna likulli syai'in qadar. Setiap sesuatu ada ketentuannya Allah, bukan kebetulan saya mah RT, jangan kebetulan, ya kan? Kalau kebetulan kan kayak nggak sengaja gitu kan, kayak nggak ada niat gitu kan kadang. Kalau kebetulan saya mampir nih, ya kebetulan, emang lagi jalan nih kan. Terus kita ke rumah orang mampir, itu kebetulan namanya kan, kebetulan nih. Oh iya, orang dia tujuannya mau ke sana, tapi di tengah jalan kebetulan ketemu sama temennya, kebetulan mampir. Iya, tapi kalau jadi RT RW apalagi lurah wali kota semua bukan kebetulan, tetapi memang berawal dari sebuah nawaitunya, keinginannya, ya, niatannya adalah kebaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi saya tidak ingin mendengar kepengurusan di RW, ya, ada konflik-konflik internal yang nggak penting. Ingat, segala sesuatunya itu bisa diselesaikan. Segala sesuatu bisa diselesaikan. Sekarang kembalikan saja kepada tupoksinya masing-masing. Ya, seorang suaminya sersan, istrinya kapten,
Kalau di kantor, ini suami sama istri nih ketemu di kantor, yang hormat yang mana? Suaminya sersan, istrinya kapten. Kalau di kantor kan suami kan, karena itu kan di kantor, mungkin dia sebagai bawahan, tetap aja suaminya harus hormat. Tetapi kalau udah di rumah, ya mau itu kapten kayak, mau jenderal kayak, ya suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya suami yang punya pendali. Siapapun orangnya yang sudah ditunjuk jadi RW, hormati siapapun. Ya. Siapapun orang yang ditunjuk menjadi RW harus dihormat. Siapapun orang yang ditunjuk jadi RT harus dihormat sesuai dengan fungsinya dia. Jadi ini dikembalikan ke situ. Insya Allah semua berjalan dan semua harus betul-betul mengacu kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kita punya regulasi yang jelas, baik aturan-aturan pemerintahan maupun aturan agama. Kita betul-betul sudah diatur. Kalau kita sudah berusaha untuk melanggar aja aturan itu, sudah berantakan. Ya, semuanya luruskan niat kita, niat ibadah. Ya, kalau kita di RT itu niatnya ibadah, enak, aman. Ya, apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Di RW niatnya ibadah, aman. Jangan ada niatan-niatan lain. Ya, bismillah semuanya. Sama di kelurahan juga begitu. Ya, kita niatkan ibadah. Nah, oleh karena itu melalui kegiatan Rebo Keliling ini, saya ingin menggali lebih jauh persoalan-persoalan apa yang masing-masing ada di RW, ada di RT. Nanti silakan dikemukakan. Nanti bisa didiskusikan sama teman-teman di sini. Ada Ibu Kasih Kemas, ada Pak Kasih Pem, ya kan? Kita ada Pak Babin, mana tadi Pak Babin? Izin. Oh ya, ada tugas lain. Kita pecahkan sama-sama. Setelah ini baru kita ke lapangan, nanti saya pengen lihat. Ya, apa yang diusulkan misalkan RTLH kalau ada di sini, kita lihat benar nggak nih? Ya, layak untuk diberikan bantuan. Gitu. Kalau belum, ternyata memang berhak, kita ada peluang nanti ke depan kita usulkan. Kan gitu jadinya kan? Atau di sini ada yang punya usaha-usaha, nih. Tadi Bu Wewe usaha apa nih? Usaha roti. Kalau memang bisa dikembangkan, ya kan? Menjadi sebuah potensi wilayah di Menteng ini, perwakilan dari RW 8 bisa. Dan saya sudah juga beberapa tempat ya punya usaha-usaha kuliner seperti ada yang opak rujak ya di RW 11, ada yang lain-lain juga. Nah, semua nanti kita lihat. Jadi yang pertama, rapikan dari sisi administrasi. Yang pengurus RW tolong administrasinya yang rapi. Ya. Bisa juga kemudian dari masing-masing RT ini juga ada data yang jelas. Warganya di RT 1 itu ada berapa? Kalau warganya itu ada 100, dia yang tercantum di dalam KK, itu nanti di fotokopi KK-nya simpen satu owner sendiri. Harus punya arsipnya. Ternyata ada lebih dari 100 itu katakanlah 10 orang. 10 orang ini nggak jelas, ya kan? Nggak jelas. Nah, maka didata nih orang ini statusnya apa, gitu kan? Nggak boleh begini, nggak boleh tinggal di RW 8 ini, ya. Secara kakaknya ada di sini, KTP di sini, tapi orangnya ada di mana-mana. Yang seperti ini usulkan untuk dimutasi aja ke tempat dia sekarang. Karena jangan sampai kejadian di RW berapa Bu Haji dah, yang dapat bantuan orangnya nggak ada ya, yang kasus yang kanker apa tuh, itu kan ada kejadian, ya ternyata dia sudah di situ dan sudah 5 tahun ada di wilayah lain. Ngaku-ngakunya di media sosial orang Menteng, gitu kan? Padahal dia udah nggak ada lagi di situ. Jadi sini nggak boleh ada lagi, harus jelas. Suruh dia lakukan apa? Mutasi segera. Ya paling tidak dia ninggalin sampai 2 tahun ya Pak F ya. 2 tahun silakan nanti untuk bisa mutasi. Jadi jelas yang tinggal di RT 1 ini benar-benar orang yang ada di situ. Jangan ada kakak-kakak yang lain, segera.
Yang ngontrak juga harus jelas, ada laporannya. Dia ngontrak sama siapa, mana buku nikahnya kalau dia ada berdua ya, perempuan sama laki-laki atau ada anak. Jelas statusnya, ini anak gimana dan sebagainya, itu jelas ya. Jangan sampai kita kecolongan. Gitu. Jadi benar-benar orang yang datang ke wilayah kita ini sudah tercatat di RT-nya masing-masing. Jadi ketahui RW. Setiap pelayanan diusahakan juga masyarakat itu ada pengantarnya. Kan yang tahu kan RT sama RW ya. Ada bikin surat, bikin apa pengantarnya. Jadi jangan sampai nanti ke kelurahan ini tahu-tahu ada aja bikin surat pengantar apa gitu, tapi nggak diketahui RT RW. Nanti kan repot ya. Nah ini juga apalagi untuk urusan NA ya, untuk pernikahan. Nah ini juga dimulai dari tingkat RT ini sudah mulai dibenahi. Artinya nih jelas statusnya. Kalau memang dia duda, mana surat cerainya gitu kan. Kalau memang janda juga sama, mana suratnya. Kalau dia memang mengaku perawannya, mana surat pernyataannya, kan ada. Jadi semuanya itu betul-betul kita mulai terfilter lah dari tingkat RT gitu. Kemudian usia pernikahan itu 19 ya kan? 19 tahun paling tidak. Nggak boleh yang 17, 18 gitu. Jadi itu harus 19. Kalau kekeh gitu kan, pengen menikah biasanya tuh yang terjadi sesuatu gitu kan. Nah, maka itu harus ke pengadilan. Ya harus pengadilan. Dia nanti ada namanya itu prioritas gitu, ada dispensasinya lah gitu dari pengadilan. Nanti diproses di pengadilan. Ada surat pernyataan baru kita bisa bikin NA di kelurahan. Kalau ada surat usianya baru 17 pengen nikah gitu. Nah ini secara aturan sekarang nggak boleh, harusnya 19 baik laki maupun perempuannya minimalnya. Nah kalau ada yang pengen betul dia ini ya harus ke pengadilan. Jadi ini secara administrasi tolong dibenahi, dirapihi dan kemudian hati-hati juga di dalam memberikan surat keterangan. Di dalam juga mendata ini juga harus hati-hati. Jadi benar-benar harus menganut paham transparansi yang jelas dan tepat sasaran ya. Artinya kan diminta data kelurahan untuk misalkan bantuan A. Nah, maka syaratnya apa? Penuhi dan sesuaikan dengan kenyataan. Jangan lagi kemudian dicoba-coba untuk dikatakanlah dirubah data dan sebagainya. Jangan. Itu betul-betul, dan jangan dituju terfokus ini bantuan ini si ini dapat terus, yang sebelah yang ini nggak dapat gitu kan. Nah ini unsur keadilannya dilihat seperti apa gitu ya. Jadi mohon dicek betul-betul siapa yang dapat bantuan itu dan kira-kira berhak atau tidak gitu ya. Jadi kemudian itu mohon diperhatikan secara administrasi. Kemudian juga kaitan dengan program Menteng ini kan bebas riba ya program saya. Jadi nanti dilihat di RW 08 ini ada nggak aktivitas seperti itu. Aktivitasnya seperti itu ada. Nah, ini nanti kita coba untuk jangan sampai ada. Kita akan berikan solusinya. Jadi nanti ada namanya Baitul Mal wa Tamwil. Nah, kita akan nanti dibantu dengan dana-dana Baitul Mal wa Tamwil tadi. Bagi yang memang udah terjerat nanti bisa disampaikan saja. Nanti Basnas juga bisa menutupi hutang. Tapi yang benar-benar terjerat ya. Dan ini akan dianalisa oleh Basnas. Turun betul enggak? Dibayarin karena masuk kepada asnaf kan, yaitu gorimin, orang-orang yang berhutang. Nah, ini sudah. Bukan untuk makan gitu ya. Nah, makanya nanti ada analisa dari gas Basnas. Utangnya buat apa? Kalau utangnya buat beli mobil kan ya nggak masuk lah, ya kan? Utangnya buat mobil nggak masuk gitu. Jadi ini utangnya yang memang untuk kebutuhan, dan itu kan masuk kategori gorimin itu ketika memang untuk kebutuhan gitu, untuk kebutuhan keseharian, nggak ada ini bisa berhutang. Tapi kalau berhutang untuk beli tanah 2 hektar kan nggak bisa. Jadi ini masuk kategori. Anaknya dia dapat PKH gitu, anaknya itu dapat bantuan dari untuk sekolah gitu Pak. Tapi kok masih punya utang, ini ada kesalahannya di mana? Nah, gitu.
Itu dia, makanya nanti secara ditelusuri, ya kan, kenapa nih gitu. Bahkan nanti ke depannya kalau ini sudah benar-benar berjalan, BMT berjalan, UPZ masjid kemarin sudah saya gerakkan juga, sudah saya kumpulkan DKM supaya UPZ-nya bergerak. Artinya buat apa ada saldo besar, tetapi kok nggak diberdayakan buat masyarakat hanya untuk pembangunan ini. Bukan begitu. Islam masjid itu la masjidun usisa ala taqwa. Jadi masjid itu adalah pondasi orang bisa bertakwa. Bagaimana bisa bertakwa kalau dia perutnya keroncongan, pikirannya banyak hutang, ya kan? Nah, ini fungsi masjid ini yang sedang saya upgrade. Ya, artinya masjid bukan hanya tempat sholat, ngumpulin duit buat sholat juga gitu, tapi juga buat masyarakat sebagai pusat peradaban, peningkatan ekonomi masyarakat. Kemarin saya kumpulkan dan mereka saya minta untuk mengoptimalkan UPZ-nya. Jadi itu Bu. Jadi nanti kita akan, dan kalau nanti ini sudah berjalan semuanya, BMT-nya berjalan, Baitul Malnya berjalan, UPZ-nya berjalan, dan kita punya dana juga dari gerakan infak masyarakat berjalan. Karena nanti juga kenceleng kita coba masukin orang-orang yang mau ngisi kenceleng, kumpulin buat bayarin itu. Kalau mereka masih juga terlibat dengan, maka saya akan katakan yang begitu nggak boleh terima bantuan. Kayak gitu nanti. Jadi syaratnya itu dia harus nggak boleh terkena praktek riba. Gitu. Oke, nanti ke depan ada kriteria. Dia mau dapat bantuan nih. Kita lihat nih orang terlibat nggak, gitu kan? Kalau masih terlibat, padahal kita sudah memberikan solusi ya. Kita udah punya anggaran, DBMT-nya udah jalan, UPZ jalan, dia masih begini, maka ini nggak akan saya kasih bantuan apapun, gitu. Karena apa? Kok nggak mau lepas dari jeratan riba sih, ya kan? Kan hidup pengen barokah, ya kan? Nah, tujuannya adalah dimunculkan gerakan riba ini supaya berkah. Yakin kalau dia terlepas dari rentenir itu, keluarganya akan tentrem, nggak ada ini. Kan timbul gejolak tuh karena itu. Apa yang dia konsumsi adalah barang yang haram, kan? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kan? Riba itu yang dikonsumsi. Jadi itu. Jadi ini kita mengarah ke sana ya. Ini tapi saya belum bisa seperti itu secara frontal karena kita masih mempersiapkan sarananya, infrastrukturnya dulu. Masjid-masjid sudah siap, nanti kemudian BMT-nya sudah siap, baru kita jalankan. Gitu. Tapi sekarang boleh disosialisasikan ya. Jadi sekarang di Kelurahan Menteng ini nggak boleh ada. Silahkan disosialisasikan. Gitu, nanti kalau ada ini nanti ya, tidak akan diberikan bantuan ya, kan dia mikir juga kan kalau dikasih bantuan kan. Nah ini program kita beberapa, kemudian tolong hal apapun segera diinformasikan, jangan sampai yang tahu Menteng ini bukan orang Menteng gitu. Saya tahunya misalkan dari camat, saya tahunya dari orang kelurahan yang lain. Pak Lurah jangan, jadi langsung aja laporin ke kami, nanti bisa ke Bapak Ibu Kasih, bisa ke saya atau bisa. Ada apa terjadi di masyarakat, kita segera selesaikan, ya, kita selesaikan. Jadi ini tolong bisa dipahami, secara administrasi tolong dibenahi, ya, secara internal tolong kompak, ya, konsolidasi internalnya yang baik, ya, semua niat tulus ibadah karena Allah. Adapun hal lainnya itu adalah anugerah Allah. Tiba-tiba ada rezeki, alhamdulillah, ya kan? Itu anugerah dari Allah. Tapi jangan tujuan kita ini, ya, kita dikasih Allah sehat, itu berarti sesuatu yang harus dimanfaatkan, ya kan? Jadi kata Nabi begini, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan kepada kebanyakan manusia, tetapi manusia itu terberdaya oleh kenikmatan itu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang, gitu kan. Nah sekarang kita dikasih kesehatan, dikasih amanah, jadi RW, jadi RT dan lain sebagainya, laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Nah ini program-programnya dari sisi administrasi tolong dirapikan, secara organisasi juga ditata kembali yang rapi, kemudian lingkungan juga dilihat ketika ada pemerataan keadilan, ketika ada usulan bantuan juga tolong diperhatikan. Jangan hanya wa ala alihi wa sahbihi gitu, maksudnya RT alihi keluarganya, wa sahbihi sahabatnya, akhirnya yang bukan alihi wa sahbihinya enggak masuk. Jadi saya minta jangan
Jangan hanya keluarganya saja, jangan kan RT ini mengayomi semua warga. Satu RT ada 100 kakak misalkan berarti itu tanggung jawab bapak dan ibu di RT. Apalagi saya satu kelurahan, tanggung jawabnya banyak banget, makanya didelegasikan ke bawah. Oleh karena itu yang bapak ibu RT ini ya sudah berpikirnya itu secara menyeluruh, jangan berpikiran sempit hanya seputaran kita. Ya diusulin akhirnya keluarganya lagi keluar, jangan deh ya, kita coba merata, semuanya merata ya, jadi betul-betul harus merata. Nah ini beberapa program lainnya nanti mungkin secara teknis akan disampaikan oleh Bapak Ibu Kasih, saya secara umum saja. 17 program yang saya sampaikan udah punya semua belum, apa aja? Ada ya? Ada di grup ya? Nah, kalau ada yang kurang jelas tanyakan ya, tanyakan. Jangan sampai nanti ketemu di warga yang lain, di Menteng ada 17 program apaan teuing gitu kan, jangan ya. Tapi betul-betul bisa mengerti dan bisa dijelaskan. 17 program ini bukan kebisa-bisanya saya, tapi hasil kesepakatan dengan LPM, dengan MUI juga, dengan yang lainnya. Ini program kita bersama untuk mewujudkan Menteng yang lebih baik lagi. Dan rencana awal dirubah, pengennya dari pagi sampai sore gitu kan, tapi kita pelayanan di sini bikin KTP, bikin KK segala macam kita siapkan di R. Tetapi instruksi dari Bu Camat tadi tidak boleh ya, karena dikhawatirkan ada kerumunan, maka kita akan monef aja di lapangan. Nanti juga insya Allah ya nggak nyampe sore lah, paling nah ba'da zuhur ya kan, pokoknya SMP habis makan pulang gitu aja. Ya, jadi setelah ini kita ke lapangan gitu. Nah itu aja, sebenarnya banyak banget yang mau disampaikan, tapi waktu kita terbatas.